Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan turut berbelasungkawa, turut bersimpati atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Gembala Gereja Isa Al-Masih Pati, almarhum Bapak Pendeta Andreas Aris. Kiranya penghiburan, kekuatan, dan sukacita yang daripada Tuhan melimpah untuk keluarga inti yang ada, untuk Glory dan David, untuk keluarga inti, untuk majelis, untuk jemaat di Gereja Isa Al-Masih Pati. Kiranya penghiburan, kekuatan, sukacita melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan untuk mendasari ayat penghiburan pada hari ini, supaya penghiburan yang daripada Tuhan melimpah di dalam hidup kita, mari kita belajar di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai 28. Nah, Alkitab berkata seperti ini, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Nah, perhatikan kata ditetapkan. Ini sebuah keputusan final yang tidak dapat diganggu-gugat. Selama kita hidup di dunia ini, saudara perlu tahu, saudara perlu menyadari dan menerima sebuah realita bahwa yang namanya kematian sudah ditetapkan kepada setiap orang di dunia ini. Kapan waktunya, bagaimana nanti kita meninggal, kita tidak tahu. Yang jelas itu semua otoritas Tuhan, dan kita akan mengalami siklus yang namanya kematian. Oleh karena itu, mari di dalam hidup kita realistis, kita mengerti pandangan ini, kita menerima keadaan bahwa yang namanya kematian tidak bisa dihilangkan dari kehidupan manusia. Semua akan mendapat giliran untuk kita berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Oleh karena itu, kematian, kedukaan yang kita hadapi pada saat ini, kita harus realistis. Semua sudah berada dalam rencana Tuhan, dan kita percaya bahwa semua yang terjadi hari ini ketika Bapak Gembala dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk almarhum dan juga untuk Glory dan David, bahkan secara umum untuk jemaat Gereja Isa Al-Masih Pati. Tuhan pasti punya rencana yang indah. Nah, saudara, di dalam menghadapi kedukaan ini yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita menghadapi kedukaan dengan cara yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Kita perlu tahu kematian ditetapkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa menghindarinya. Seberapapun kita punya uang, seberapa kaya pun kita, seberapa hebat dokter yang menangani kita, kalau kematian itu sudah menghampiri kita, maka kita tidak bisa menolaknya. Oleh karena itu, mari kita sadar bahwa yang namanya kedukaan, kematian adalah siklus yang harus kita hadapi. Mari relakan, mari tetap percaya kepada Tuhan bahwa yang terjadi atas kehendak dan kendali Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita belajar bersama-sama, saudara, bagaimana cara menghadapi kedukaan, melewati hari-hari di mana kita mengalami kedukaan, di mana Bapak Gembala sudah berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Nah, mari kita akan belajar bagaimana menyikapi kedukaan di dalam Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai yang ketiga. Alkitab berkata seperti ini. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi, menangisi. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het. Nah, saudara, di ayat ini menjelaskan
sebuah teladan yang diteladankan oleh Bapak Abraham. Waktu itu Abraham mengalami duka cita, mengalami kesedihan yang luar biasa karena istri yang dia sangat cintai yang bernama Sarah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga. Waktu itu Abraham mengalami kedukaan, istrinya meninggal, saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, saudara tentu tahu bagaimana Abraham sangat mencintai Sarah, bagaimana Abraham bergumul dalam mendapatkan anak dan Tuhan berikan keturunan. Ada suka dan duka yang begitu banyak yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Dan tentunya ketika Sarah meninggal, itu merupakan hal yang sulit bagi Abraham di dalam menghadapi masa-masa duka yang dia alami. Nah, ketika Sarah meninggal, Abraham menyikapi kedukaan itu seperti apa? Alkitab berkata bahwa Abraham waktu itu menguburkan Sarah di Kiryat Abra di tanah Kanaan. Kemudian Abraham meratapi dan menangisinya. Nah, ini sesuatu hal yang wajar ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, sudah berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Saudara bisa menyikapi kedukaan dengan meratapi, menangisi, dengan sedih. Itu hal yang wajar. Nah, tetapi ada lanjutannya. Di sini Alkitab berkata, sesudah meratapi, sesudah menangisi, sesudah mengalami kesedihan, yang dilakukan Abraham adalah move on. Bahwa berkabung itu ada batas waktunya. Dan Alkitab mencatat sesudah meratapi, sesudah menangisi istrinya, sesudah menguburkan istrinya, yang dilakukan Abraham adalah bangkit meninggalkan istrinya, meninggalkan kesedihannya, dan ia berangkat ke tempat lain, melanjutkan kehidupannya. Nah, saudara, Abraham memberikan teladan kepada kita yang saat ini mengalami duka cita, bahwa meratapi itu boleh, bersedih itu boleh, larut dalam kedukaan itu boleh, tetapi ada batas waktunya. Abraham tidak berlama-lama bersedih, Abraham tidak berlama-lama meratap, tetapi Abraham menentukan ada batas waktu untuk move on kembali, untuk bangkit kembali, meninggalkan mayat istrinya, meninggalkan kesedihannya, kemudian dia melanjutkan kehidupannya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Pati, mari di dalam menyikapi kedukaan pada saat ini, saudara boleh meratapi, saudara boleh menangis, saudara boleh bersedih. Itu juga yang saya alami ketika mendengar kabar dari Glory dan David hari Rabu dini hari jam 3. Mereka telepon saya. Saya sedih, setelah ditelepon saya nggak bisa tidur. Saya kepikiran terus. Karena beberapa bulan yang lalu sebelum COVID, saya, David, Glory, almarhum Fonda, kita ketemu di Jakarta. Dan betapa mengagetkan tiba-tiba almarhum sudah berpulang di pangkuan Bapa di surga. Sedih, saya dan istri sedih. Dan tidak menyangka. Dan ini juga yang dialami oleh David dan Glory. Oleh majelis, oleh jemaat. Kita bersedih sekarang, kita berkabung. Itu boleh, saudara. Itu manusiawi, itu reaksi psikologi kita. Ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kita pasti sedih, meratapi, dan berlarut dalam kesedihan. Tetapi Abraham mengajarkan kepada kita untuk kita punya batas waktu. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pada hari ini, ketika kita bersedih, saudara boleh meratap, saudara boleh berkabung, saudara boleh bersedih, tetapi ingat ada batas waktunya. Abraham waktu itu setelah meratapi, setelah menangisi, setelah menguburkan mayat istrinya di Kiryat Arba, kemudian dia meninggalkan mayat istrinya di situ, meninggalkan makam di situ, kemudian dia bangkit dan dia memulai aktivitasnya lagi. Nah, saudara, di tengah-tengah kedukaan yang dialami oleh David dan Glory, secara khusus oleh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Pati, mari ketika kita berduka, ada batas waktunya. Jangan berlarut-larut dalam kedukaan, karena yang dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga sudah bersuka cita, tidak mengenal rasa sakit, tidak mengenal kesedihan. Yang ada hanya sukacita karena berada dekat dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita yang masih hidup,
sikapi kedukaan dengan bijaksana. Saudara boleh bersedih, menangis, meratap, tetapi ada batas waktunya. Kiranya renungan ini memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Mari terus dekat kepada Tuhan, cari penghiburan jangan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan Yesus melalui doa. Dan mari jemaat yang ada saling menguatkan untuk putra-putri yang ada, untuk Glory dan David. Mari kita terus support, mari kita terus kuatkan, mari kita terus kirim mereka WA, motivasi, semangat, ayat firman yang bisa membantu mereka. Saya yakin ini hal yang tidak mudah melewati hari-hari seperti ini bagi mereka, bagi Bapak Ibu majelis, bagi jemaat yang ada. Tetapi mari kita terus dekat kepada Tuhan, minta penghiburan daripada Tuhan. Kita doakan keluarga besar almarhum supaya diberi kekuatan. Berduka, meratap, menangis silakan, tetapi ada batas waktunya untuk kita harus move on dan menata masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sekeluarga mengucapkan turut berbelasungkawa, bersimpati atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Gembala kita dari Gereja Isa Al-Masih Pati, Bapak Pendeta Andreas Aris. Kiranya penghiburan, sukacita yang daripada Tuhan turun untuk Glory dan David dan untuk seluruh jemaat yang ada. Tuhan Yesus memberkati.